Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Krisna Arizona, Mufirah Nurdin, Maria Ulfah, Wardah Warahmah Ahmad, dan Minarti Amir. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi. Pertanyaan pertama, apa tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia? Menurut kami ada beberapa tantangan utama yang sering ditemukan. Yang pertama yaitu kurangnya kompetensi guru. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah minimnya kompetensi guru, khususnya guru reguler, dalam menangani keberagaman kebutuhan belajar siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus. Banyak guru belum memiliki pengetahuan dasar mengenai karakteristik berbagai jenis kebutuhan khusus, seperti autisme, disleksia, ADHD, tunanetra, dan lainnya. Akibatnya, guru kesulitan dalam menyesuaikan strategi pembelajaran yang sesuai. Salah satu aspek penting yang belum dikuasai adalah diferensiasi pembelajaran, yaitu kemampuan untuk merancang dan menyampaikan materi secara fleksibel agar dapat menjangkau semua siswa sesuai kemampuan mereka. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional, khusus dalam bidang pendidikan inklusif, menyebabkan guru merasa tidak siap atau tidak percaya diri dalam mengajar. Yang kedua, minimnya fasilitas dan aksesibilitas. Banyak sekolah reguler di Indonesia belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, lingkungan belajar belum mendukung kenyamanan anak dengan gangguan sensori atau kebutuhan visual dan auditif khusus. Padahal, fasilitas yang memadai sangat penting agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar secara mandiri dan merasa aman di lingkungan sekolah. Ketidakhadiran fasilitas ini bisa membuat anak merasa terpinggirkan atau kesulitan mengikuti pembelajaran secara setara. Yang ketiga, stigma sosial dan kurangnya kesadaran. Masih kuatnya stigma dari masyarakat dan lingkungan sekolah menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Banyak orang tua siswa non-anak berkebutuhan khusus maupun tenaga pendidik yang masih memiliki persepsi keliru, seperti keyakinan bahwa anak berkebutuhan khusus seharusnya belajar di sekolah luar biasa. Akibatnya, sering muncul penolakan terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus di kelas reguler karena dianggap akan mengganggu proses belajar. Stigma ini menciptakan diskriminasi, isolasi sosial, dan memperkuat persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus tidak mampu bersaing secara akademik. Padahal, inklusi bertujuan membangun lingkungan yang menghargai keberagaman dan mendidik seluruh siswa untuk saling menghormati serta bekerja sama. Yang keempat, keterbatasan koordinasi lintas sektor. Pendidikan inklusif menuntut kerjasama yang kuat antara berbagai sektor seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, serta pihak sekolah dan keluarga. Namun, koordinasi antara lembaga ini seringkali belum berjalan secara terpadu. Misalnya, proses identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus membutuhkan peran dari psikolog atau tenaga medis. Namun, banyak sekolah kesulitan mengakses layanan ini karena tidak ada mekanisme rujukan yang jelas atau sumber daya yang terbatas. Akibatnya, layanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus menjadi tidak holistik atau tidak berkelanjutan. Ketiadaan sistem pendukung yang terintegrasi juga menyulitkan dalam pemantauan dan tindak lanjut perkembangan anak secara menyeluruh. Pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan? Pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam menjamin hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dan bermutu. Prinsip utamanya adalah penyesuaian sistem pendidikan terhadap kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Hal ini diwujudkan melalui modifikasi kurikulum yang disesuaikan, asesmen yang fleksibel dan adil, misalnya memberikan waktu tambahan atau metode evaluasi alternatif, serta penggunaan berbagai pendekatan belajar sesuai gaya belajar individu, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Pendidikan inklusif juga menekankan penghargaan terhadap keberagaman, di mana anak berkebutuhan khusus tidak dipisahkan atau diisolasi, melainkan belajar bersama anak-anak lainnya dalam satu kelas.
Dalam lingkungan yang inklusif, anak berkebutuhan khusus merasa diterima, dihargai, dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang secara intelektual, sosial, dan emosional. Faktor pendukung utama dalam keberhasilan ini meliputi kehadiran guru pendamping khusus, penerapan strategi pembelajaran kolaboratif, dan peran aktif guru dalam menciptakan suasana belajar yang ramah dan adaptif. Pendidikan inklusif sejalan dengan prinsip Education for All dan Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas pasal 24 yang menegaskan kewajiban negara menyediakan sistem pendidikan inklusif di semua jenjang, termasuk akomodasi yang layak bagi siswa disabilitas. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan sekedar penempatan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, melainkan pendekatan holistik yang berorientasi pada keadilan, penerimaan, dan partisipasi aktif seluruh siswa dalam proses belajar. Pertanyaan ketiga, diskusikan praktik baik pendidikan inklusif dari literatur. Bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan? Menurut kami, praktik baik pendidikan inklusif menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dapat secara efektif memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Salah satu praktik utama adalah penerapan Individualized Education Program, yaitu program pembelajaran yang disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak berkebutuhan khusus. Kolaborasi antara guru reguler dan guru pendamping khusus melalui model co-teaching juga terbukti efektif dalam menciptakan pembelajaran yang ramah dan adaptif. Selain itu, strategi diferensiasi pembelajaran dengan variasi metode visual, kinestetik, teknologi bantu, dan lainnya membantu siswa memahami materi sesuai gaya belajar mereka. Lingkungan sekolah yang inklusif juga sangat penting, yang dapat dibangun melalui kebijakan anti-diskriminasi, pelibatan orang tua, dan program teman sebaya untuk mendukung interaksi sosial yang sehat. Jika diterapkan secara konsisten, praktik-praktik ini menjadikan pendidikan inklusif bukan hanya konsep, tetapi sistem nyata yang menjamin pendidikan berkualitas, setara, dan berkeadilan bagi anak berkebutuhan khusus. Pertanyaan terakhir, kemukakan argumen atau komentar Anda. Sampaikan dengan jelas pandangan Anda secara terbuka. Dukung argumen Anda dengan bukti-bukti yang relevan dari materi presentasi atau pengalaman pribadi Anda. Kami berpendapat bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk nyata dari sistem pendidikan yang berkeadilan dan menghargai hak asasi setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Prinsip dasarnya bukan hanya menempatkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, tetapi mengubah sistem agar responsif terhadap keragaman kebutuhan siswa. Hal ini sejalan dengan Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang inklusif dan non-diskriminatif. Dari pengalaman lapangan yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa setiap anak memiliki kebutuhan unik, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional. Contohnya, dalam observasi kami terhadap seorang siswa dengan ADHD yang memerlukan instruksi lebih singkat, alat bantu visual, dan waktu belajar yang fleksibel. Proses asesmen melalui observasi dan komunikasi dengan orang tua serta guru sangat penting untuk memahami kebutuhan tersebut. Langkah strategi selanjutnya adalah menyusun Individualized Education Program, yaitu rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kekuatan dan tantangan setiap anak. Dengan menerapkan itu dan strategi pembelajaran yang terdiferensiasi, siswa berkebutuhan khusus dapat belajar bersama teman-temannya tanpa merasa tertinggal atau terpinggirkan. Sebagai calon pendidik atau praktisi pendidikan, keterampilan dalam observasi, identifikasi, dan asesmen menjadi hal yang penting untuk terus dikembangkan agar dapat menciptakan sistem pembelajaran yang inklusif, adil, dan menjangkau semua anak tanpa terkecuali.